Terima kasih Mas Abu. Saya manggilnya gimana nih? Mas Abu ya? Bu ya, Abu Oh Bu. ya, boleh. Ini manggil saya nggak usah Bu juga ya. Saya belum ibu-ibu nih masalahnya. Oh, Saya iya lebih Bu. senang dipanggil Fatma aja, atau Mbak Fatma, atau Fatma aja boleh gitu. Oke. Entah kenapa saya selalu merasa muda gitulah ya. Baik, saya tadi sudah salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu di sini. Wah, ini saya sungkan ya, kayaknya Bapak dan Ibu sudah lebih senior daripada saya, begitu. Ini jadi cerita saja gitu. Jadi bukan saya yang lebih tahu atau menggurui atau apa gitu ya. Jadi saya ingin cerita saja tentang hal yang apa ya? Mungkin jadi sesuatu yang kita yang lagi marak saat ini, kemudian bagaimana kita harus menyikapinya kayak begitu. Baik, yang share screen ini Mas Abu atau dari saya aja? Silahkan Bu Fatma yang langsung saja Bu Fatma. Oh, saya ya. Baik, saya izin share screen. Baik, ini apa sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan Bu, sudah kelihatan. Sudah ya. Baik, kali ini kenapa sih judulnya kemarin sih Mas Abu dan juga teman saya Mas Habib itu bebas aja gitu. Kemudian saya milih dengan tema ini, stop jadi orang julid gitu. Kenapa puasa perut lebih mudah daripada puasa lisan? Sebelumnya Mas Abu, saya mau tanya dulu, ini Bapak dan Ibu ini dari Kediri dan sekitarnya atau ada dari luar kota yang lain, Mas? Ini bisa bilang Indonesia Bu, dari mungkin dari luar Oh, pulau ada, dari Sulawesi, dari Jawa Barat, Jawa mm-mm. Timur, Jawa Tengah, Sumatera mungkin juga ada deh, keseluruhan. Oh gitu. Saya pikir ini dari Kediri aja gitu. Ternyata dari mana-mana. Baik ya. Ini saya langsung saja, tadi sudah disebutkan, saya adalah pengajar psikologi. Sebetulnya prodinya adalah prodi psikologi Islam di IAIN Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kemudian saya juga pengurus di komunitas guru belajar di Kediri. Kemudian di rumah saya ada apa ya, taman baca gitu, atau TBM atau perpustakaan kecil gitu yang ada di rumah, namanya Puri Anjali. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang di kota Kediri, saya di Kaliombonya gitu. Saya suka baca novel, jalan-jalan, dan nonton drama Korea nih. Baik, kita akan ngomongin nanti tentang julid. Sebetulnya julid itu apa sih gitu. Ini sebetulnya adalah kata yang apa ya, sudah banyak ada di media sosial atau juga di kalangan anak muda. Tapi saya juga penasaran sebetulnya apa sih julid itu gitu. Saya lihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemdikbud.go.id, ini di aplikasi ya. Artinya sebetulnya adalah iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Jadi julid itu ada sebuah perasaan gitu ya, iri dan dengki atas keberhasilan orang lain. Dan biasanya dilakukan dengan menulis komentar, status, atau pendapat di media sosial yang menyudutkan orang tertentu gitu. Jadi di sini bagaimana iri dan dengki itu diwujudkan karena kita medianya adalah media sosial gitu ya, kemudian dituliskan di sana. Nah, ini Bapak dan Ibu apa masih mengenal si ini ya? Gimana sih perasaan kita? Ini mohon maaf, saya bahasanya bahasa kurang baku gitu ya. Ini saya tulis kalian gitu, tapi maksudnya Anda gitu. Gimana sih perasaan Bapak dan Ibu ketika melihat ini? Ini adalah contoh kontennya di YouTube si Atta Halilintar, atas yang sedang banyak dibahas ya saat ini, mulai dari persiapan pernikahannya, kemudian yang dengan Aurel Hermansyah, anaknya Anang Hermansyah, kemudian bagaimana kena COVID, kemudian yang terakhir kemarin adalah hamil dan sebagainya, yang mana bagi sebagian orang adalah lebih banyak mengeksploitasi kekayaan, kemewahan, kemudian
ya bahwa pernikahannya dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi sampai dengan Pak Jokowi juga dan sebagainya gitu. Sehingga banyak sekali netizen atau warganet yang kemudian menjadi julid gitu. Julid kalau tadi artinya adalah iri dengki, tapi sekarang sudah berubah makna lagi atau mengalami perlebaran makna gitu ya, menjadi komentar-komentar yang sifatnya negatif, yang sifatnya adalah menyudutkan si Atta dan Aurel ini di media sosial dan seterusnya. Banyak sekali yang nggak suka, walaupun tentu banyak sekali yang suka dengan konten-konten mereka gitu. Ini subscribersnya adalah 27,5. Ini sudah berapa persen? Mungkin 10% ya kalau dari Indonesia semua misalnya. Itu 10% rakyat Indonesia sudah subscribe si kontennya si Atta ini gitu. Bagaimana, maksudnya kemudian bagaimana, apakah nggak apa-apa, baik-baik saja ketika dia dan Aurel itu kemudian dihujat di media sosial, kemudian bahwa stasiun TV ini ada apa sih kok menayangkan dia sebagai acara TV nasional dan sebagainya gitu, sebetulnya gimana sih gitu. Kalau saya sendiri sudah kebetulan membaca sebelum si Atta ini jadi seterkenal sekarang, sebetulnya mereka adalah awalnya menulis buku dulu. Judulnya adalah Kesebelasan Gen Halilintar. Karena saya membaca bukunya dulu daripada tahu dia di YouTube-nya, mungkin saya lebih bisa slow aja gitu, woles aja dengan apa aja yang dilakukan oleh si Atta dan keluarganya ini gitu, karena di sini dikupas tuntas bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana ayah dan ibunya mendidik 11 anaknya, bagaimana berpindah-pindah negara dan sebagainya kayak begitu, sehingga saya melihat konten-konten begini ya sudah gitu, kalau saya nggak mau lihat ya nggak lihat aja gitu. Baik, yang kedua sebetulnya ini apa Bapak dan Ibu pernah melihat kontennya si Raditya Dika? Radit ini dia penulis buku, kemudian dia sutradara film, dia komik kita bahas stand up komedian, kemudian dia sekarang punya Raditya Dika Management, RD Management, dan sebagainya gitu. Dia sebetulnya kalau dibandingkan Atta misalnya, sebetulnya sama-sama kok kadang-kadang memamerkan kekayaan, cuman dengan cara yang berbeda gitu. Tapi biasanya si netizen itu lebih julid kepada Atta gitu karena memamerkan mobil dan sebagainya gitu. Sebetulnya kalau dari hal menunjukkan kekayaan, sebetulnya Radit ini juga sama-sama di media sosialnya kan, di YouTube dia mengeksplorasi juga, dia baru bangun rumah yang mungkin saya perkirakan mungkin 10 miliar lebih mungkin atau 20 miliar misalnya, kemudian bagaimana kamar tidurnya, koleksi sepatu istrinya dan sebagainya, sebetulnya sama-sama gitu. Cuman apa yang membuat netizen kemudian ada yang julid, ada yang tidak julid gitu kepada dua orang ini gitu. Ini adalah dua contoh saja yang saya rasa kebanyakan orang Indonesia tahu ya. Dan kalau tokoh-tokoh lain mah banyak sekali juga gitu yang kena julid gitu. Nah, kemudian di sini saya juga tadi coba di Instagram saya gitu ya, ngajukan pertanyaan. Sebetulnya apa sih pertanyaan atau pernyataan orang yang paling julid ke kalian gitu. Kemudian ini beberapa followers gitu atau beberapa teman di Instagram itu menanggapi, orang-orang biasanya komen apa sih dan sebetulnya kalian gimana gitu perasaannya gitu. Ada yang orang komen ke dia misalnya gitu, kok bisa diselingkuhin sih gitu. Saya kurang tahu dia sudah menikah atau belum gitu ya, atau pacaran gitu. Kemudian ada yang bilang ke dia, kok bisa sih diselingkuhin misalnya gitu. Kemudian ada juga pernyataan orang, kamu hamil lagi gitu. Jadi posisinya dia sudah punya 2 anak, kemudian ada orang yang dia hamil anak ketiga dan dibilang kamu hamil lagi, doyan ya gitu. Doyan ya dalam arti kalau doyan ini mungkin maksudnya adalah seks dan sebagainya gitu. Kemudian iya dia bilang bahwa yang ngomong gitu itu ibu-ibu juga loh, seorang ibu juga loh, tapi nanyanya kok gitu ya gitu. Jadi bahwa
hamil anak ketiga dianggap adalah suka seks, misalnya begitu. Kemudian yang selanjutnya, sudah pernah diet belum? Coba diet, kalau kurus sedikit pasti cantik, gitu. Ini komentar-komentar orang gitu ya. Jadi mungkin dia badannya agak gendut gitu. Kemudian ada orang yang bilang, coba kalau diet kurus sedikit pasti lebih cantik, misalnya gitu. Atau juga ada komentar-komentar, cantikan di foto ya daripada aslinya. Jadi biasanya kalau gini sudah pernah ketemuan di aslinya, di dunia nyata, dan ketika bandingkan dengan di foto atau misalnya di media sosial, oh ternyata lebih cantik di fotonya daripada aslinya, misalnya kayak gini. Nah bayangkan bagaimana perasaannya si dia perempuan gitu. Perempuan kalau dibilang nggak cantik atau lebih cantik di fotonya, itu gimana gitu. Kemudian ini ada lagi cowok nih, ditanyain adik tingkatnya, Mas lagi bimbingan skripsi toh, kok lama ya? Gitu. Mungkin maksudnya adalah nggak lulus-lulus gitu. Kok kayaknya bimbingan skripsi terus tapi nggak lulus-lulus gitu. Kok lama kayak gitu. Nah itu gimana perasaan mahasiswa tingkat akhir yang ditanya dengan hal-hal seperti itu, padahal tentu masing-masing dia itu punya latar belakang sendiri gitu. Kenapa skripsinya bisa lama, kenapa nggak lulus-lulus dan sebagainya. Kemudian ada lagi jane diopeni opo gak kok kurumen nih gitu. Ini bahasa Jawa artinya sebetulnya diurus nggak sih sama orang tua misalnya. Kok kurus sekali gitu. Jadi orang gendut juga dijulitin, orang kurus itu juga dijulitin gitu. Ya kan netizen maha benar gitu ya. Oke. Kemudian ada yang bilang lagi kapan wisuda anak mahasiswa nih, kapan wisuda gitu. Pokoknya disuruh segera lulus aja. Terus satu lagi kapan nih sama kayak ya ya kemana-mana tanya itu tadi ada pernyataan yang keluar dari lisan. Lisan itu bisa dengan tulisan atau bisa dengan kata-kata langsung yang seperti ini gitu. Nah, lalu kenapa puasa perut itu lebih mudah? Kenapa sih daripada puasa lisan gitu? Puasa perut adalah kalau Bapak dan Ibu Muslim sekarang sedang puasa ya puasa perut kayak ginilah ya gitu. Kenapa itu lebih mudah gitu? Karena ya semua Muslim di seluruh dunia melakukan. Malu kalau tidak puasa gitu. Jadi ya seluruh dunia itu melakukan dan dianggap ya sesuatu yang memang wajib gitu. Ini dilabeli dengan kata wajib. Kalau tidak melakukan, khususnya di bulan Ramadan gitu ya, itu adalah dosa. Sehingga ya mudah saja bagaimana ketika orang Islam dibilang oke, puasa Ramadan adalah wajib, yaitu semuanya akan melakukan. Karena nanti juga ada janji nih kalau misalnya dilakukan itu akan dapat surga misalnya. Dan kalau tidak melakukan atau banyak dosa, termasuk misalnya tidak puasa bagi yang mampu, itu akan masuk neraka. Ya orang-orang ya bisa jadi takut menganut agama itu gitu, atau juga ingin mendapatkan surga, atau ingin mendapatkan pahala, atau janji-janji lain yang Allah janjikan gitu. Kemudian ini puasa perut itu kita sudah diajarkan dan dibiasakan sejak kecil. Waktu kita TK misalnya itu sudah banyak sudah dibiasakan mulai puasa beduk atau puasa zuhur atau puasa berapa jam pun pokoknya dia kuat dan sebagainya. Sehingga ketika itu sudah sejak kecil dan kita sekarang sudah remaja atau dewasa, ya bukan hal yang sulit lagi kayak begitu. Kemudian ini efek sosial, kalaupun dia tidak puasa, sebetulnya tidak terlalu tampak, karena hubungan ibadahnya langsung kepada Tuhan. Jadi nggak akan kelihatan mana yang betulan puasa, mana yang tidak, gitu, karena ya nggak ada yang tahu. Sehingga kalaupun tidak puasa, nggak kok langsung nantinya itu dilabeli oleh orang sebagai pendosa atau apa gitu, tidak gitu ya, karena hubungannya dengan Tuhan. Nah, kemudian kenapa kalau puasa lisan, puasa kata-kata itu lebih sulit gitu? Karena pelaku merasa punya hak untuk mengomentari apapun yang dilihat dan didengar.
Oke, sebentar. Nah, di sini si pelaku atau orang yang netizen itu tadi ya, atau warganet atau siapapun yang pernah komentar di hidup Bapak dan Ibu sekalian gitu. Orang-orang itu merasa punya hak untuk mengomentari apapun yang terjadi di hidup kita. Alasannya macam-macam kenapa kok punya hak. Misalnya anggapannya, ya kan aku saudaramu, kan aku nggak apa-apa dong mengkritik kamu misalnya. Aku kan orang tuamu, sehingga nggak apa-apa dong aku mengingatkan kamu sebagai anak. Atau aku kan tetanggamu yang setiap hari itu lihat keseharian kamu. Boleh dong aku komentar kalau ada yang nggak cocok atau nggak pas gitu di hati aku misalnya gitu. Jadi mereka itu merasa punya hak untuk mengomentari orang lain gitu. Nanti Bapak dan Ibu boleh tulis di kolom chat atau mungkin nanti kita ngobrol ya, apa sih pengalaman gitu, pengalaman ketika Bapak Ibu pernah dijulitin oleh orang lain dan itu apa dan bagaimana gitu mengatasinya. Kemudian yang kedua adalah kenapa itu sulit gitu? Karena sudah mendarah daging bagaimana cara berpikir dan merespon sesuatu gitu. Jadi mendarah daging itu artinya sudah ditanamkan, bisa jadi bertahun-tahun, bagaimana sih cara kita berpikir dan berperilaku itu terhadap orang lain. Siapa yang menanamkan? Ya tentunya orang-orang terdekat kita, khususnya adalah orang tua. Bagaimana orang tua mengajarkan kita misalnya untuk menghormati orang lain kah? Atau mungkin orang tua terbiasa mencampuri urusan orang lain kah? Atau orang tua suka berkata kasar kepada orang lain, suka julid juga kepada orang lain. Nah itu kan si anak, katakanlah kita sejak kecil gitu ya, melihat model-model itu di keseharian kita, sehingga ya kita tentu mau tidak mau sebagian atau seluruhnya akan meniru perilaku-perilaku yang negatif itu gitu, sehingga untuk mengubahnya ya memang butuh usaha lebih gitu. Kemudian yang ketiga, dampak dari omongan yang julid itu tidak dirasakan pelaku secara langsung. Jadi pelaku bisa jadi tidak merasa, tapi korbannya itu merasa tersakiti gitu. Jadi misalnya saya bilang ke orang lain gitu, Pak atau Mas, kamu kok gendutan sih gitu. Saya tidak merasa bersalah karena saya tidak tahu betul bagaimana perasaannya. Sehingga saya ya nggak apa-apa kan memang saya ngelihat dia lebih gendut. Kenapa saya nggak boleh ngomong gitu gitu. Tidak ada dampak secara langsung. Kecuali kalau misalnya saya ngomong gitu, dia tiba-tiba mukul saya. Oh berarti dia nggak suka gitu. Cuman kan jarang kan, maksudnya nggak kok saya bilang, Mas kamu kok gendutan, kemudian dia langsung mukul, kan jarang sekali gitu. Sehingga pelaku itu kebanyakan tidak merasa atau tidak tahu bahwa orang yang diomongin kayak begitu itu ternyata sakit hati kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah konformitas. Jadi kalau konformitas ini di psikologi itu artinya perilaku kita menyesuaikan dengan apa yang orang-orang lain lakukan juga gitu. Komentar atau perilaku dianggap wajar karena banyak orang yang melakukan. Misalnya di kolom komennya si Atta Halilintar misalnya atau Aurel Hermansyah gitu, orang banyak yang ngomong negatif. Yang kemarin dia cerita tentang kehamilan gitu ya. Alah hamil gitu aja misalnya ngapain dikabarkan. Atau misalnya nggak penting masalah hamil aja kok sampai dipublikasi masuk YouTube, masuk Instagram dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian Jokowi datang itu kenapa masukkan ke Instagram kepresidenan padahal itu kan acara pribadi bukan acara kenegaraan dan sebagainya. Semakin banyak komentar negatif kita akan merasa bahwa nggak apa-apa kan, kita juga komen-komen di lapaknya orang, komen-komen di akunnya si Atta kan nggak apa-apa karena kan banyak yang melakukan gitu. Itu adalah konformitas, sehingga aku nggak apa-apa deh nambahin satu komen lagi karena yang lain juga melakukan kok gitu. Nah itu konformitas. Kemudian yang selanjutnya adalah anonimitas alias anonim gitu.
Jadi anonim itu sebenarnya kan tanpa nama ya, cuman kalau di media sosial itu artinya ketidakhadiran fisik secara langsung di depan korban yang membuat pelaku berani berkomentar. Misalnya kita di depannya Atta sendiri gitu, atau di depannya Raditya Dika, kita mau bilang, kamu bangun rumah 10 miliar aja ngomong-ngomong, misalnya ketika dia di depan kita langsung, kita kenal misalnya, kayaknya juga lebih segan kan, lebih, aduh dia tersinggung nggak ya, aduh dia marah nggak ya, aduh dia nganggep aku kenal atau enggak ya, misalnya. Kalau di depan kita langsung dan kita gentle ngomong langsung gitu. Tapi dengan adanya media sosial yang berkembang saat ini, anonimitas itu gini, saya komen pun Radit nggak tahu Fatma itu siapa gitu. Saya komen di lapaknya Atta, misalnya, Atta juga nggak kenal, orang-orang yang membaca juga nggak kenal kok Fatma itu siapa, sehingga nggak apa-apa kan aku komen begitu, tidak ada yang mengenali aku. Sehingga dengan dia tidak tampak atau tidak mengenali atau tidak dikenali, merasa ya nggak apa-apa komen, orang nggak ada yang tahu aku kok. Itu akan beda misalnya kita di tempat kerja kemudian mengkritik atasan di depan kita langsung misalnya, ya tentu pikirnya 1000 kali gitu. Tapi kalau ngomongin di belakang kita suka kayak gitu. Nah itu kan juga nggak pas gitu. Bagaimana kita lebih suka bergosip kan atau menggunjing, dan itu kadang-kadang enak banget gitu kalau menggunjing orang lain seolah-olah kita lebih bagus, lebih baik daripada si mereka itu gitu. Baik. Nah, coba ini Bapak dan Ibu, simulasi. Apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika saya bilang, coba apa sih air mineral? Coba tolong ambilkan air mineral gitu. Ya orang pasti sering nyebutnya dengan aqua gitu. Aqua. Kemudian kalau pompa air, apa sih nyebutnya? Biasanya sanyo gitu. Sampai sekarang di rumah saya juga nyebutnya sanyo gitu. Walaupun mereknya mungkin sudah ganti apa? Hisamitsu atau pompa yang lain gitu. Tapi nyebutnya sanyo nih tolong dimatikan. Sanyonya tolong kabelnya dicabut misalnya gitu. Kemudian kalau baterai misalnya pertama kali terlintas mungkin baterai ABC atau mungkin baterai alkalin atau apa gitu ya yang biasa. Atau kalau kecap, ini misalnya di Kediri atau di Jawa Timur gitu ya, kecap sawi gitu. Nah sebetulnya apa sih yang membuat kita ngomong bahwa setiap air mineral adalah aqua dan setiap pompa air adalah sanyo gitu? Ya ini sebetulnya karena kebiasaan dan karena saking banyaknya paparan informasi tentang aqua misalnya dibandingkan merek-merek yang lain, saking terkenalnya dia gitu ya, dan kita sudah terbiasa untuk menyebutkan bahwa air mineral itu adalah aqua misalnya. Nah sebetulnya ini proses apa gitu. Nah di sini pikiran atau kognisi itu akan mempengaruhi bagaimana kita memproduksi kata-kata. Misalnya saya bisa ngomong gini ya, itu kan tergantung apa yang ada di dalam otak saya. Sama dengan kita menggunjing atau julid ke orang lain. Yang keluar dari lisan kita tentu apa yang ada di pikiran kita atau di dalam kognisi kita. Nah, di dalam kognisi sendiri atau di otak ini macam-macam. Isinya ada memori atau ingatan, isinya ada pemrosesan informasi, isinya ada ide-ide, ada pendapat, ada pengambilan keputusan, ada pemrosesan bahasa, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, kayak begitu. Sehingga kita juga perlu berhati-hati, karena apapun yang kita produksi di kata-kata ini, itu mencerminkan apa yang kita pikirkan. Ketika apa yang kata-kata kita buruk, sebetulnya pikiran kita yang buruk, gitu. Kalau kata-kata kita positif, maka sebetulnya sehari-hari pikiran kita itu didominasi oleh hal-hal yang positif juga. Gitu. Kemudian ketika kata-kata ini positif, maka akan menyebabkan perilaku atau behaviors ini yang positif juga gitu.
Ketika kata-kata positif, maka perilaku saya juga cenderung, kalau di psikologi itu nggak ada 1+1+2 ya, akan banyak variabelnya gitu. Cenderung akan positif juga. Ketika saya tidak menganggap bahwa pernikahan Atta itu bermasalah, misalnya saya ngapain komentar di IG-nya dia gitu. Atau ketika apapun lah yang dilakukan Atta misalnya atau Raditya Dika tidak ada hubungannya dengan hidup saya, maka perilaku saya juga nggak akan julid-julid ke dia juga gitu. Karena ya dia juga nggak kenal saya juga nggak kenal dia misalnya gitu. Dan perilaku yang sehari-hari kita lakukan itu ketika diulang secara terus-menerus setiap hari, apalagi dilatih gitu ya, diberi stimulus atau rangsangan yang terus-menerus setiap hari akan menjadi kebiasaan atau habit gitu. Jadi kebiasaan ini seolah-olah menjadi otomatis gitu. Kalau misalnya si artis siapa pakai bikini misalnya langsung dikomentari negatif. Karena kebiasaan kita begitu. Kebiasaan kita berpikir bahwa bikini itu negatif, bikini itu tidak pas di media sosial dan sebagainya, dan kita merasa perlu untuk langsung merespon itu, hei kamu muslim tapi begini, atau kamu beragama tapi pakai bikini dan sebagainya kayak begitu. Ya, itu kan bahaya sekali gitu. Jadi kebiasaan itu nantinya akan membentuk nilai hidup atau values gitu. Jadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari akan membentuk sebetulnya nilai-nilai yang kita anut itu apa sih? Apa sih yang kita percaya dalam hidup? Apa sih nilai-nilai baik yang kita anut dan ingin kita tuju dalam hidup? Hal apa sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam hidup gitu. Itu sangat dipengaruhi oleh alur ini tadi. Mulai dari bagaimana pikiran kita, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kebiasaan kita sampai menjadi nilai-nilai hidup yang ada di sini gitu. Kemudian akhirnya nanti akan menjadi label yang ada di sini. Sebentar, izin Bapak Ibu, saya ini mute sebentar. Oke, kita Bapak Ibu semuanya kita tunggu ya. Mungkin Bu Fatma masih menyiapkan materi sebentar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini selanjutnya adalah setelah, kemudian akan muncul label-label gitu. Akhirnya misalnya tadi si dia gitu dilabeli adalah tukang selingkuh misalnya, atau kok gampang diselingkuhin, dia adalah perempuan yang gampang ditipu misalnya gitu. Atau kita melabeli seseorang dengan apa misalnya komennya tadi ya, oh dia skripsinya lama, oh kita melabeli dia memang anak yang malas misalnya gitu. Atau dia nggak terlalu pinter lah karena skripsinya nggak selesai-selesai misalnya gitu. Kemudian ada yang ngomong bahwa label misalnya, oh dia gendut nih gitu. Oh berarti labelnya adalah dia nggak mau olahraga, dia nggak cantik dan sebagainya gitu. Nah itu pada akhirnya kita akan membentuk label-label tertentu yang mana sebetulnya ini tidak bagus juga gitu. Oke, lanjut. Nah sebetulnya kalau bagaimana sih menghindari julid itu gitu, kita akan ngomong tentang sebetulnya kita bahagia atau tidak gitu dengan hidup kita sendiri. Kita sering sekali mudah mengomentari orang lain, kita mengkritik orang lain itu gampang sekali. Misalnya tetangga, oh dia nggak ngapa-ngapain, oh yang lagi viral juga nih, dia kayaknya selama pandemi nggak pernah keluar rumah, tapi kok duitnya banyak gitu. Dia dapat duitnya dari mana misalnya. Nah,
sebetulnya yang bermasalah itu siapa sih? Yang bermasalah itu tetangga kita yang bisa beli TV baru, atau sebetulnya yang bermasalah itu kita? Kenapa kok muncul rasa iri dan dengki itu gitu? Ya kalau pengen tahu dia dapat duit dari mana, ya silahkan dikonfirmasi. Gimana sih caranya ketika pandemi, kamu di rumah saja, tapi tetap uang datang, caranya gimana sih? Nah justru kalau ada komunikasi itu kan kita belajar gitu bagaimana menghasilkan uang dari rumah, bisnis online lah, atau mengisi acara online dan sebagainya kayak gitu. Nah sebetulnya ini Pak Komarudin Hidayat dengan bukunya adalah Psikologi Kebahagiaan tahun 2015 ini menyebutkan ada 3 pilar kebahagiaan. Yang pertama adalah having a good family life gitu. Jadi kita bisa bahagia kalau kita punya kehidupan keluarga yang baik gitu. Jadi kalau kita sudah di dalam keluarga kita cukup kasih sayang, kita cukup mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita bisa mengkomunikasikan hal-hal yang ingin kita sampaikan, itu berarti kan family life-nya bagus gitu. Sebetulnya kita nggak sempet kok mau julitin atau mikirin kehidupan orang lain, itu nggak sempet kok gitu. Jadi kuncinya ini dulu. Jadi kalau Bapak Ibu atau misalnya tetangga atau yang lainnya, kenapa sih orang berkomentar? Coba tanya dulu di keluarganya. Sebetulnya dia bahagia nggak di keluarganya gitu. Yang kedua, having a good job gitu. Punya pekerjaan yang baik. Punya pekerjaan baik ya salah satu pilar untuk kita bisa bahagia juga gitu. Artinya dengan pekerjaan yang baik kita mungkin merasa secure atau aman secara status sosial, secara finansial, secara aktualisasi diri. Maksudnya kita melakukan apa yang kita suka misalnya. Ketika pekerjaan kita bagus itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan gitu. Ya kan tidak masalah misalnya Atta 1 bulan misalnya penghasilannya 2 miliar misalnya. Saya misalnya hanya 1 juta misalnya gitu. Nah, ya nggak apa-apa, tapi bukankah dengan 1 juta itu saya juga sudah aktualisasi diri? Bukankah 1 juta saya juga sudah berkontribusi terhadap keluarga? Saya senang dengan pekerjaan dosen yang saya jalani misalnya kayak begitu. Ya, saya ketika pekerjaan saya anggap baik, kemudian keluarga saya anggap baik juga, sebetulnya saya kan juga nggak sempet mikirin gitu, kenapa dia dapat 2M misalnya, saya tidak gitu. Yang ketiga, pilar kebahagiaan yang ketiga adalah having a good friends and community. Jadi memiliki teman-teman dan komunitas yang baik juga gitu. Ketika teman-teman kita adalah orang-orang yang baik, komunitas kita adalah komunitas yang selalu membahas hal yang positif, bukan komunitas yang menjelek-jelekan orang lain, komunitas yang bisa menghasilkan uang misalnya, atau komunitas yang berhubungan dengan hobi, ada komunitas naik gunung, komunitas literasi, komunitas taman baca, komunitas bersepeda, dan sebagainya. Ketika itu lingkungan-lingkungan yang bagus, kita sebetulnya mengarahkan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk melakukan dan memikirkan hal-hal yang positif juga gitu. Sehingga kita akan menganggap bahwa kesuksesan orang lain itu ya nggak apa-apa gitu. Dan kesuksesanku adalah kesuksesan yang lain lagi gitu. Dan kita punya masing-masing takdirnya yang beda, itu juga tidak masalah gitu. Nah, selanjutnya, jadi gimana sih kalau gatel pengen komen soal hidup orang lain gitu. Jadi gatel itu maksudnya pengen gitu ya. Jadi gimana kalau kita pengen banget mengomentari soal hidup orang lain. Sebetulnya ini juga susah-susah gampang ya. Saya pun kadang masih terjebak untuk ngomongin tentang kehidupan orang lain atau mengomentari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, kok dia begini, kok dia begitu. Sebetulnya saya sendiri juga masih cukup sering gitu terjebak dengan hal-hal begitu gitu. Cuman saya juga berusaha mengendalikan agar saya tidak terlalu memikirkan kehidupan orang lain gitu, kecuali kalau dia tanya ke saya.
Artinya kalau dia tanya ke saya, artinya mungkin butuh bantuan, butuh konsultasi, atau butuh pendapat yang lain, nah saya baru jawab. Tapi kalau dia tidak cerita, artinya dia tidak menganggap saya adalah orang yang signifikan atau orang yang penting untuk dikasih tahu tentang suatu hal gitu. Nah, gimana nih caranya gitu kalau kita lagi pengen banget ngomongin orang lain gitu. Jadi tarik nafas dulu, artinya kita memberi jeda untuk pikiran kita itu tidak impulsif. Tidak kok ketika kita melihat misalnya buka Facebook, kita pengen ngomongin dia, kita buka Instagram, aduh aku gatel pengen menggunjing tentang dia, biar nggak gitu apa, kasih jeda waktu untuk kita bisa memikirkan secara lebih jernih sebetulnya apa sih perasaan kita, apa sih yang kita pikirkan, bagaimana sih respon yang lebih baik gitu untuk menghadapi hal-hal itu gitu. Jadi tarik nafas, hitung 1, 2, 3 gitu ya, terus jawab gitu. Penting nggak aku tanyakan gitu, atau penting nggak aku komentari. Misalnya beberapa gini deh, kalau dari teman-teman perempuan yang sudah menikah misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya belum kelihatan hamil misalnya, kemudian ditanyain kok belum hamil misalnya, atau sambil dielus-elus perutnya sudah isi belum misalnya. Sebelum melakukan itu, coba kita pikirkan, penting nggak nanya kayak begitu? Urgent nggak sih kita tahu dia hamil atau tidak? Ya kan dia sendiri yang nikah gitu. Kalau waktunya hamil kan hamil aja, kalau enggak kan ya enggak aja gitu. Kemudian yang kedua, coba dijawab dulu, bagaimana perasaan dia kalau aku tanya begitu? Gimana sih perasaannya 3 bulan belum hamil, kemudian aku tanyain begitu, kira-kira perasaannya gimana? Gitu. Kemudian yang ketiga, ada manfaatnya buat aku nggak tanya itu? Ada manfaatnya nggak sih dia hamil atau enggak? Dia hamil kan yang seneng dia. Dia nggak hamil juga, kalaupun itu sedih, membuat sedih, yang sedih juga dia. Apakah ngefek dengan hidup saya? Ketika jawabannya tidak usah ditanyakan. Gitu. Ketika tidak ada pentingnya, nggak usah ditanyakan. Kalau sekiranya pertanyaan itu menyakiti dia, tidak usah ditanyakan. Gitu. Kemudian dijawab lagi, ini tentu dalam pikiran ya. Aku bertanya atau komen itu karena pengen tahu atau sebetulnya pengen mengolok-ngolok. Saya tanya dia hamil atau enggak itu sebetulnya aku betul-betul kepo banget, pengen tahu. Atau sebetulnya aku pengen mengolok bahwa aku loh nikah langsung hamil, dia enggak, aku kan lebih baik. Misalnya begitu. Coba itu direfleksikan dulu gitu. Apakah sebetulnya kita itu pengen merasa lebih baik daripada orang lain, yang artinya ego kita itu lebih tinggi daripada dia, atau sebetulnya apa gitu. Atau iri dengan pencapaian yang tidak bisa kucapai sebetulnya, misalnya dengan orang lain kerja berapa bulan langsung dipromosikan di kantor misalnya, atau mendapat jabatan yang lebih tinggi, sedangkan kita selama 5 tahun masih menduduki jabatan yang sama sebagai staf misalnya. Terus daripada menggunjing, wah dia pasti ada koneksi nih, pasti pakai uang nih, pasti melakukan hal-hal yang lain gitu. Sebetulnya kita menanyakan itu misalnya, sebetulnya kita iri atau apa sih? Jadi masalahnya itu lebih ke dia bermasalah dengan naik jabatan, atau masalahnya lebih ke saya, bahwa saya adalah iri dan saya tidak bisa mendapatkan jabatan yang saya inginkan seperti dia, misalnya gitu. Nah kalau hanya tujuannya pengen mengolok-ngolok, hanya pengen merasa lebih baik daripada orang lain, ya mendingan stop, tidak usah ditanyakan begitu. Kemudian yang ketiga, kita tanya ke diri sendiri dulu gitu. Sebetulnya aku bahagia nggak sih sama hidupku sendiri? Kok sering banget mikirin orang lain gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih fokus kita setiap hari kok ngomongin orang lain, tetangga ini,
diomongin, kemudian besok ngomongin tetangga yang lain, besok ngomongin anaknya si dia, besok ngomongin keponakan yang nggak sopan, besok ngomongin yang lain. Sebetulnya kita bahagia nggak sih sama hidup kita? Kok setiap hari itu yang kita pikirkan bukan hidup kita, bagaimana lebih maju, tapi kok pengen aja menggunjing tentang orang lain gitu. Jangan-jangan memang kitanya nggak bahagia atau tidak puas gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, si dia begini begitu, maksudnya si dia sukses, si dia bisa mendapatkan jabatan gitu. Apa sih latar belakangnya? Ya daripada menggunjing, kalau kita ingin tahu bagaimana caranya dia sukses, ya lebih baik kita tanya atau belajar gitu. Gimana misalnya bisa kaya banget gitu. Kalau anak-anak muda sekarang misalnya, atau Bapak Ibu yang punya putra yang sudah gede, lulus kuliah misalnya, dia tidak kerja kantoran, tapi kok dia punya uang, dia kayak jualan apa-apa gitu, tapi nggak jelas, tapi kok punya uang misalnya. Ya, justru ada komunikasi untuk belajar di situ. Gimana sih caranya anak-anak muda sekarang di rumah tapi tetap dapat duit, misalnya. Gimana cara pemasaran kamu? Atau buka kafe atau angkringan gitu ya, zaman sekarang anak-anak nongkrong gitu. Gimana sih caranya kok kamu jual kopi aja sama Indomie, tapi banyak yang datang, misalnya kayak gitu. Jadi ya ketika apa yang kita tanyakan sekiranya tidak bermanfaat dan ternyata itu yang bermasalah diri kita sendiri gitu, ya sudah nggak usah ditanyakan gitu. Kemudian ini yang terakhir Bapak dan Ibu, kalau di Islam ya, di Muslim itu ya ada ayat-ayat gitu ya, baik di Al-Quran atau di hadis gitu, tentang sebetulnya apapun yang dimiliki, apapun yang kita miliki ataupun apapun yang dimiliki oleh orang lain itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing gitu. Jadi di sini Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kita punya pendengaran, kita mendengarkan berita, oh orang lain itu ngapain misalnya. Penglihatan, kita bisa melihat orang lain, pencapaian orang lain. Kemudian hati, bagaimana apa namanya hati kita merasa, hati kita mengolah rasa itu tadi ya, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap dari apa yang kita lihat, apa yang kita omongkan, itu nantinya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian ada lagi At-Takatsur ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu gitu. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, ketika orang lain ya punya hal-hal yang tidak kita punya, dia akan ditanyain juga kok pertanggungjawabannya. Kalau misalnya saya punya gaji 1 juta, akan ditanyain di akhirat juga 1 juta itu untuk apa saja. Kalau dengan penghasilan 2 miliar, jangan khawatir, dia pasti akan ditanyain bagaimana mempertanggungjawabkan 2 miliar sebulan itu, ditanyain oleh Allah nanti di akhirat nanti. Sehingga ya urusanmu adalah urusanmu dan urusanku adalah urusanku. Dengan berpikir begini ya harapannya adalah ya kita menjalani hidup masing-masing, bukannya tidak peduli, tapi kita tidak perlu mempedulikan apa yang tidak patut kita pedulikan atau apa yang tidak perlu kita pedulikan di hidup ini gitu. Baik, ini dari slide saya, cukup segini saja Mas Abu ya. Kita bisa langsung lanjut cerita-cerita aja setelah ini. Oke, itu ya paparan dari Bu Fatma ya. Terus selanjutnya lebih enak dialog ya Bu, tanya jawab Iya, iya. tanya jawab Iya, ya. iya Oke, boleh. ini ada beberapa yang sudah bertanya di kolom komentar, apakah itu dijawab dulu atau langsung yang bertanya langsung saja Bu yang dijawab? Yang dijawab dulu. Boleh kalau ada yang mau nulis ini bertanya langsung pakai suara, pakai video juga kayaknya lebih ini ya, lebih enak. Iya. Oke. Jadi silahkan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya ya, biar lebih mengena ya, biar tahu maksudnya yang tanyanya seperti apa. Oke, silahkan kalau ingin bertanya bisa angkat tangan ya,
Angkat tangan. Oke, angkat tangan. Nah, ini dari ada satu penanya dari Noah. Noah ini oke. Ask to unmute. Oke, silahkan. Oh, ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya ini. Sebenarnya topik yang udah apa yang udah pengen saya bicarakan juga tapi tidak tahu sama siapa. Oke, mohon maaf Nah, bisa sebutkan nama sama asalnya. Ini siapa ini namanya? dari Lombok, Pak. Bu siapa? Bisa dilangi? Nurul dari Lombok. Bu Nurul dari Lombok. Iya. Ya, silahkan Bu. Yang saya mau tanyakan itu agak spesifik tapi mudahan tetap nyambung gitu ya. Jadi kan saya pernah kenal sama namanya nature dan nurture gitu. Mungkin Ibu pembicara. Iya. Nah, itu apa ada kaitannya dengan komen-komenan itu? Terus kan sebenarnya kalau kita komen itu kan mempengaruhi video atau konten yang ditayangkan gitu supaya mungkin bisa trending atau apa gitu. Tapi kan mungkin orang Indonesia nggak begitu peka gitu mana yang harus dikomen dengan baik atau enggak gitu kan. Apakah dari kreatornya langsung gitu harus mengarahkan gitu, silahkan komen yang baik, atau dari orangnya sendiri gitu harus kayak filter diri gitu. Mungkin segitu dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Bisa ditangkap Bu Fatma? Pak Fatma? Iya, baik. Jadi yang pertama tadi lebih ke ini ya yang saya tulis di komen ini, nature versus nurture. Ini di psikologi sih, mungkin apa di ilmu lain juga dipelajari. Jadi kalau nature itu adalah sifat bawaan atau genetis alias yang diturunkan dari orang tua. Kemudian nurture itu maksudnya adalah lingkungan atau pengasuhan atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki seseorang setelah lahir gitu. Nah, kita memang betul Bu Nurul, kita dipengaruhi oleh dua hal ini gitu. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, bagaimana kita kognisi kita itu bekerja dan sebagainya, itu juga dipengaruhi secara ininya ya, organ otak kita ya dipengaruhi oleh bagaimana orang tua kita. IQ kita atau intelektual kita dipengaruhi bagaimana intelektual ayah dan ibu kita, atau juga turunan yang lebih ke atas, nenek, kakek, buyut dan sebagainya gitu. Sehingga kemampuan untuk misalnya kita melihat berita, kemudian bagaimana mencerna informasinya, sejauh apa kita bisa menganalisis, sejauh apa kita bisa menilai sesuatu secara proporsional, sejauh apa kita bisa mengingat atau memorizing sesuatu dan sebagainya, itu berhubungan dengan organ otak, ya sebagian adalah hasil dari genetis itu tadi. Termasuk IQ kita kurang lebih tidak jauh-jauh beda dengan orang tua kita, misalnya gitu. Kemudian, tapi ada versusnya juga. Kita juga dipengaruhi setelah lahir itu, tentu kita hidup dalam konteks lingkungan yang beragam dan berbeda-beda. Pengasuhan yang kita terima itu berbeda, kemudian juga kita sekolah di sekolah yang berbeda, kita kemudian mendapatkan misalnya guru ngaji misalnya yang berbeda-beda pula, teman-teman kita berbeda gitu, sehingga kita mendapatkan banyak input atau informasi atau masukan itu yang berbeda juga gitu. Apakah itu mempengaruhi kita julid atau tidak gitu? Iya bisa. Kalau lingkungan kita suka berteman dengan orang yang gosip, maka mau nggak mau kita diajak bergosip. Kalau kita berteman dengan misalnya orang yang soleh, misalnya yang ketika ada yang gosip dia selalu bilang, oke, stop, jangan ngomongin orang lain. Kalau mau mengkritik silahkan kita langsung omongkan ke orangnya untuk perbaikan misalnya, ya tentu kan kita punya rem jadinya untuk tidak ikut gosip itu gitu. Jadi lingkungan pertemanan, lingkungan pengasuhan dan sebagainya itu juga ada pengaruhnya dengan perilaku si julid ini tadi gitu. Kemudian yang kedua, mungkin maksudnya adalah clickbait ya, clickbait. Jadi bagaimana judul-judul atau thumbnail di video itu
memang didesain oleh desainernya agar memancing perhatian, agar menarik perhatian orang untuk lihat video itu gitu. Sebetulnya ya juga gitu. Cuman banyak orang yang tidak tahu dan menganggap itu serius. Iya. Kadang-kadang kalau guyonannya orang plus 62 atau orang Indonesia itu kan ya cepat merespon, kemudian cepat panas alias sumbu pendek gitu ya, yang nggak jelas aja bisa jadi berita, kemudian konsumsinya adalah akun-akun gibah misalnya Lambe Turah dan sebagainya gitu kan, sehingga ya sebetulnya kita tidak menyadari bahwa sebagian dari video sengaja disetting untuk ya, kalau ujungnya sekarang apa sih, misalnya video-video tadi monetisasi gitu, masalah ekonomi, semakin banyak yang lihat, semakin views-nya banyak, subscribers-nya banyak, itu juga mereka dapat untung juga gitu. Jadi kayaknya tidak usah mengambil hati secara personal ya, apalagi artis yang tidak kita kenal, tidak kita tahu, dan kita jelas-jelas tidak punya akses misalnya untuk mengingatkan itu bagaimana caranya, tidak punya akses, mending ya udah, nggak, kalau nggak mau ditonton nggak usah ditonton gitu aja. Kalau kita nggak mau ngasih dia duit dengan cara klik subscribe dan view, nggak usah dilihat juga, nggak usah di view, nggak usah di subscribe juga gitu. Apalagi kalau di media sosial nggak suka dengan si A, si B, misalnya seseorang nggak suka dengan saya, silakan unfollow aja lah, misalnya gitu. Daripada tiap hari lihat, tapi tiap hari juga sakit hati, tiap hari lihat kok dia aktivitasnya begini, kemudian menggunjing di belakang, ya daripada begitu unfollow aja atau di blok aja, misalnya gitu. Saya pun melakukan itu gitu, beberapa akun yang saya akhirnya merasa tidak ada gunanya, misalnya akun luar negeri atau akun apa itu, saya unfollow gitu, dan itu berapa puluh gitu sudah saya unfollow juga. Kayaknya begitu Bu Nurul, mungkin maksudnya begitu atau ada yang belum terjawab? Oke, Bu Nurul. Bu Nurul. Oke, bagaimana Bu Nurul? Bisa diterima? Oh iya, udah jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul dari Lombok. Oke, ini selanjutnya dari ini Husnilyas, saudara Husnilyas. Silahkan, kalau ingin bertanya, silahkan. Dari tadi angkat tangan, silahkan, saudara Husni Ilyas. Terima kasih Pak Abu, bagus sekali nih. Oke, sama-sama. Terima kasih narasumber juga bagus sekali nih menyampaikan materinya, menambah wawasan bagi kami, Ibu. Terima kasih. Yang ingin saja pertanyaannya Bapak ya Ibu, ini kan di Al-Isra 36, sesungguhnya pandangan, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban pada Allah Bapak, Ibu ya. Ini kan kita di kehidupan kita ini kita berkawan dengan teman-teman, selalu mendengar, selalu nimbrung ini. Kita mendengar dan ikut di situ. Kadang-kadang kita menimpali nih, Ibu. Bagaimana sikap kita supaya kita tidak terikut dengan julid tersebut? Bagaimana solusinya, Bu? Terus yang kedua itu kan ada ghibah nih, ghibah dengan julid. Kan kalau ghibah ke dalam hukum kita kan tidak dibenarkan, Bu ya. Mohon pencerahannya Bu, terima kasih. Oh iya, Mas Husnil ini dari mana Mas? Dari Medan Mas, dari Medan Pak Abu. Kalau Pak Abu nih ikut dari ya, Medan, dari Medan. Ya biar tahulah semuanya, Mas Husnil Ilyas Ya, dari Medan. Ya, makasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Abu. Silakan. Silakan Bu Fatma. Ya, jadi yang pertama tadi gimana biar tidak ikut nimbrung gitu ya. Sebetulnya ini pertanyaan yang PR juga sih buat saya, karena ketika saya berteman dengan orang-orang itu mau nggak mau masih inilah ya, katanya kalau perempuan itu kan mengeluarkan 20.000 kata setiap hari. Beda dengan laki-laki yang hanya perlu mengeluarkan 7.000 kata setiap hari. Jadi kebutuhan kita pada dasarnya itu sudah berbeda. Otak laki-laki dan perempuan itu juga tercipta berbeda gitu. Sehingga
perempuan kalau misalnya lebih banyak cerewet, lebih banyak marah-marah, lebih banyak gosip dan sebagainya itu karena kebutuhannya untuk mengeluarkan secara verbal itu 20.000 kata per hari. Kalau laki-laki kenapa sih kelihatannya cuek, kelihatannya nggak pedulian sama orang lain gitu, kelihatannya pendiam dan sebagainya ya karena dia cuma butuh 7.000 kata aja dan itu sudah cukup gitu. Oke. Kalau saya sih lebih ke saya pada akhirnya akan memilih teman-teman mana yang asik untuk diajak nongkrong, artinya having fun, makankah atau nonton bioskop atau sesuatu yang sifatnya biasa-biasa aja. Dan saya akan memilih mana yang tempat saya bisa curhat secara lebih mendalam begitu. Semakin bertambahnya usia gitu ya, artinya sudah di 20 tahun ke atas itu adalah dewasa awal. Sebetulnya kalau dibilang lingkungan sosialnya lebih sempit, tidak juga. Kalau misalnya Mas Abu tetap aktif di mana-mana, Pak Husni di mana-mana, sebetulnya pertemanan kita itu tidak sempit. Tapi kita semakin tahu apa prinsip hidup kita semakin tahu kita cocok dengan orang yang model seperti apa, kita semakin bisa tegas, saya mau dekat-dekat dengan orang yang bagaimana, dan saya mau jauh-jauh dengan orang yang bagaimana. Begitu. Sehingga nggak kok jadi sombong, nggak mau berteman dengan siapa, gitu. Tapi enggak, tapi semakin kita dewasa, semakin kita tahu kita mau ngapain gitu di hidup ini gitu. Jadi kalau saya membatasi mana teman yang bisa untuk jalan, ngomongin hal-hal yang ringan misalnya, mana yang kalau ngomongin hal-hal terkait kasus misalnya, atau terkait dengan curhat yang lebih dalam dan itu ngomongin solusi gitu, saya akan memilih teman yang lain gitu. Sehingga dengan apalagi model introvert seperti saya gitu ya, saya tidak mudah mengumbar hal-hal yang sifatnya privat sekali ke orang lain. Jadi yang saya omongkan misalnya di media sosial, di apa status atau apa adalah hal-hal hanya yang boleh orang lain ketahui saja gitu. Sehingga kalau saya curhat betul-betul kadang saya merasa kok saya sudah nggak punya sahabat lagi ya gitu. Misalnya satunya sudah keluar kota, satunya sudah kemana gitu. Dan saya berpikir ya begitu. Jadi kayaknya gitu sih kalau saya menghindarinya adalah ya sudah kalau memang kita bisa membatasi orangnya ya hindari orangnya ketika mau ngomong hal itu atau paling saya diem aja sih kalau nggak ditanya ya saya diem aja paling ditanya gimana pendapatmu gitu ya saya bilang oke, ya sebaiknya kita bla 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 tapi konteksnya adalah konteks solusi bukan konteks menambah oh iya kemarin aku dengar dia memang gini oh iya ya katanya loh dia begini bukan begitu itu jadi korek api. Jadi apa sih namanya? Gas yang di api unggun itu ya enggak begitu gitu. Kemudian yang kedua tadi apa sih? Apa Mas Abu yang kedua? Yang kedua, oke. Hibah tadi ya? Di lingkungan kayak Mas Husnis Ilyas. Oke, bisa diulangi Kayaknya Mas? yang di chat itu ya. Oke, untuk chat. Hukum hibah. Sebetulnya saya bukan ahli agama ya, mungkin Mas Abu bisa menambahkan nanti hukum hibah itu bagaimana. Kalau sepaham saya yang di Al-Quran atau di yang lainnya seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri gitu. Jadi ya itu perbuatan kanibal kan, perbuatan yang tidak manusiawi. Bagaimana kita di satu sisi bisa berteman baik dengan dia, tapi sebetulnya di belakang dia kita mengolok-ngolok, kita tidak suka, kita ngerasani dan sebagainya, sehingga seolah-olah memakan daging, memakan bangkai saudara kita sendiri, kayak begitu. Kalau ghibah apakah dosa atau tidak, saya rasa kalau tidak baik, ya. Cuman kalau untuk fikihnya mungkin Mas Abu bisa membantu, Mas. Kalau masalah itu tidak berani jawab, biar tanya kepada yang ahlinya saja. Saja untuk yang masalah itu ya Bu. Iya, kayaknya ya akhlak yang tidak baik gitu ya. Cuman saya bilang apakah dosa atau pahala atau apa, saya nggak berani bilang. Cuman yang saya pahami adalah akhlak yang tidak baik begitu.
Oke, terima kasih Bu Fatma. Alhamdulillah pencerahannya bagus sekali. Makasih Iya. Pak Bu. Terima kasih Yes, Pak Husni. sama-sama Pak Husni. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lainnya yang mau tanya langsung? Mungkin atau dari chat ini dibacakan secara langsung boleh. Ini Oke, Mbak sebelum atau ini ya sebelum menjawab chat ini ada ini informasi yang memang saya berikan pada teman-teman ya, bahwasanya yang pertama, oke, ini sebenarnya kegiatan belajar berbagi kemarin ya, dan alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 1.500.000 dan alhamdulillah sudah saya salurkan kepada anak panti bekerjasama dengan organisasi sosial mahasiswa yang di dekat YIN Tulungagung. Nah, itu sudah saya salurkan dan alhamdulillah itu adalah sumbangan dari teman-teman semuanya ikut program belajar berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagi teman-teman yang ini ya, yang ingin ini ya, download template undangan hari raya. Ini linknya saya kasih di sini ya. Silahkan disimpan dulu. Nah, ini hanya berlaku 3 hari. Setelah 3 hari nanti ini ya, download template 1-3 ini akan saya hapus ya untuk menghargai teman-teman yang sudah berjuang keras. Oke, saya buka ini di linknya ya. Itu linknya sudah saya kirim saat teman-teman daftar ya. Di sini pilih yang tim plus ini. Tim plus khusus ini ya, dibuka. Lalu ini copy ini ya. Ini silahkan di-download. Download untuk tutorialnya itu teman-teman sudah tahu ya, sudah saya kirimkan bersama dengan ini saat daftar ya, tinggal di-open, dibuka. Nah, enable editing. Nah, lalu untuk cara save-nya, cara ngeditnya itu sudah saya sediakan tutorialnya ya bersama yang saya kirim kemarin. Itu ya pengumuman dari saya. Oke, nah, linknya ini sudah ini ya, linknya ini sama seperti yang teman-teman dapat ya, yang namanya ini ya. Kemarin namanya ini download template 1-3, lalu bagian sini saya tambahkan folder baru tim plus khusus ini ya. Silahkan teman-teman open di WA, open lalu segera di-download saja ya, nanti malam juga bisa, saya kasih waktu 3 hari. Enggak. Yang penting segera di-download ya, biar nanti karena nanti saya hapus. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, lanjut Bu, saya silakan Bu Fatma. Ini ada yang mau bertanya lagi. Bu Ya. Fakiah. Oke, silahkan Bu. Bismillah, Assalamualaikum Bu Fatma dan Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakiah dari mana Bu? Ya, saya Fakiah dari Bogor, Pak. Oke, silahkan. Mau bertanya kepada Bu Fatma. Ini materinya cukup bagus sekali dan sangat update ya dengan kondisi kita saat ini. Pertanyaan saya itu, kita ini kan sekarang semua serba sosial media, bahkan untuk silaturahmi dengan keluarga, saudara pun semuanya dengan sosial media. Ini sering terjadi, beberapa malah sempat saya alami ketika kita terhubung dengan misalkan grup WA grup keluarga atau WA grup teman gitu. Mungkin ada 1-2 orang yang merasa bahwa di dalam grup itu dia ngerasa kayak terintimidasi oleh misalkan saudara yang lain atau dengan keluarga yang lain gitu, sehingga terintimidasinya karena merasa dijulitin sama contohnya misalkan, kok kamu nggak ini sih, nggak main-main sih ke sini, udah lama nih gitu, kan lagi PSBB, gimana cara mainnya gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu sehingga di dalam grup sendiri tidak ada yang berniat atau berinisiatif untuk
keluar dari grup gitu. Terus yang kedua juga bagaimana supaya kitanya yang misalkan kita yang di Juriti ini tetap tenang, tetap bisa merespon dengan baik dan bisa memberitahukan bahwa hal yang dimaksudkan itu sebaiknya jangan diulangi lagi gitu, dengan tentunya dengan cara yang baik dan sopan supaya tidak ada ketegangan di grup WA-nya lah misalkan. Mohon pencerahannya Bu Fatma. Ya, baik Bu Fakia, saya tanya dulu yang tadi yang membuat nggak nyaman tadi selain kenapa sih nggak main-main pas ke tempat, selain itu ada lagi nggak? Mungkin hari yang lebih menyakitkan misalnya ada lagi nggak? Kalau saya personal sih enggak ya, karena ini kejadiannya ke saudara saya gitu. Kalau dia ngerasa kayak mungkin ya ya mungkin karena lagi agak sensitif atau gimana gitu ya. Jadi perkataan saudara yang lain yang mungkin kita anggap itu biasa aja gitu. Kenapa sih nggak main sih? Gitu kan udah lama nih nggak ketemu gitu. Kesini dong gitu. Mungkin ditanggapinya dengan berbeda dan itu dianggap sebagai perbuatan julid kali ya gitu. Dan kita pun yang ada di dalam grup jadi nggak nyaman gitu. Akhirnya ada yang aduh ya udah deh aku kayaknya keluar aja ya, enakan begitu daripada nanti jadi nggak enak sama yang lain gitu. Sementara kita nggak ngerasa seperti itu, atau mungkin alhamdulillah saya personal sendiri sih belum pernah mendapatkan, atau mungkin ada tapi saya nggak peka kali ya. Jadi saya nggak pernah nganggap terlalu penting apa-apa yang dibicarakan di grup gitu. Tapi ya mungkin untuk sebagai merasa punya tingkat sensitivitas yang berbeda gitu, hal-hal yang mungkin membuat dia tersudutkan itu bikin dia ngerasa jadi kayaknya aku di ini ya di grup ini gitu, ya udah deh aku baiknya keluar aja itu. Gimana itu Bu ya? Iya, oke, baik, terima kasih Bu Fakia. Memang betul kalau dibilang bahwa sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda dan itu ya dipengaruhi oleh banyak hal sih. Artinya kita tidak bisa menganggap bahwa aku tuh nggak tersinggung kok diginiin, pasti orang lain juga nggak tersinggung juga gitu. Tidak bisa begitu juga gitu. Walaupun ya semakin banyak anggota di grup WA, tentu kita sudah semakin sulit untuk mengetahui karakteristik setiap anggota yang ada di sana, tentu sulit juga gitu. Sehingga yang keluar, yang responnya yang tampak adalah ya udah dia leave grup aja gitu, tanpa kita tahu pastinya itu penyebabnya apa gitu. Ya kalau ada hal-hal yang masih bisa dikontrol ya bisa kita kontrol, tapi kalau tidak ya sudah, mau bagaimana lagi gitu. Sebetulnya jujur ataupun tidak, kita pasti punya keinginan untuk leave dari beberapa grup yang sudah kita tidak nyaman. Apapun itu, grup keluarga kah, atau grup di sekolah, grup di kampus, atau grup yang alumni misalnya, alumni sekolah, atau grup pondok, atau yang apa, atau mungkin grup-grup yang sebetulnya sudah tidak ada percakapan lagi, tapi sungkan untuk leave gitu. Sehingga tapi yang tampak pada teman Bu Fakia tadi adalah betul-betul dia leave group gitu. Sebetulnya saya yakin anggota yang lain pasti ada kok beberapa yang pengen juga, cuman masih ada sungkan dan sebagainya itu tadi gitu. Sehingga ya kalau ada hal-hal yang kita kontrol misalnya, ya bisakah dia dibujuk kembali misalnya untuk kembali ke grup misalnya, atau siapa yang dekat dengan dia boleh dijapri gitu. Sebetulnya Kenapa hal itu menurut saya juga sama seperti Bu Fakia ya, apakah kenapa sih nggak main-main pas pandemi? Itu kalau saya ditanyain sih saya nggak tersinggung, tapi pasti ada sesuatu yang menyebabkan beliau itu, teman Fakia itu tersinggung. Kalau pengen tahu kenapa, tentu harus ditanyakan. Tentu saya tidak bisa menjawab kenapa begitu gitu. Tentu bisa ditanyakan gitu. Ya kalau misalnya saya yang ditanya ya saya bilang, loh ya memang nggak memungkinkan kok gitu, atau diajak buka bersama ya memang nggak bisa dan sebagainya kayak gitu. Kita dengan mudah begitu, cuman pasti ada alasan kenapa sampai tersinggung sebegitunya atau tidak nyaman sebegitunya, silahkan ditanyakan. Biasanya
dia ada pengalaman-pengalaman tertentu gitu atau masalah-masalah tertentu yang akhirnya membuat beliau itu leave group gitu. Kemudian gimana sih merespon dengan baik gitu di grup WA? Tentu tergantung, kalau saya sih tergantung siapa yang menanyakan atau siapa yang komen dan sejauh apa saya mau menjelaskan duduk perkaranya atau tidak gitu. Misalnya ada yang bisa dijawab dengan guyon, misalnya aduh kamu hari ini lebih cantik ya, misalnya kayak yang di komen itu tadi gitu. Saya mungkin bisa bilang mungkin kalau yang sensitif sekali bilang, oh jadi kemarin-kemarin itu aku nggak cantik ya, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya lagi pengen guyon, ya bilang aja. Atau kadang saya juga bilang gini, saya nggak ngerasa tiap hari nggak cantik kok, mungkin mata kamu aja yang keliru lihat, misalnya gitu. Ya maksudnya dia menganggap saya hari ini lebih cantik, kemarin tidak lebih cantik, kemarinnya lagi jelek dan sebagainya. Sedangkan saya sendiri tiap hari ngerasa cantik kok gitu. Iya kan itu pertanyaan jawaban-jawaban guyon yang mungkin lebih cocok di sesama yang usianya sama atau seini gitu. Cuman kalau misalnya dengan orang tua atau dengan om, tante atau orang tua ya bisa dijawab, oh iya ya kenapa? Misalnya mungkin jilbabku lebih terang warnanya, kemarin pakai hitam sekarang pakai kuning misalnya, atau oh iya ini baju baru nih apa? Ya tergantung aja gitu. Kalau saya tergantung siapa yang ngomong dan sejauh apa saya mau menjelaskan gitu. Saya bahkan pernah di ini kan kenapa Mbak Fatma bla 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 gitu, kenapa gitu. Saya berani jawab walaupun dia lebih tua berapa tahun. Saya bilang, boleh nggak saya nggak jawab itu? Artinya menjawab atau tidak itu kan hak saya. Apakah saya mau menjelaskan masalah saya atau tidak, itu kan tergantung saya. Saya bilang, boleh nggak aku tidak menjawab pertanyaan itu? Kebetulan beliau terbuka, oh nggak apa-apa kok, oh ya udah ya, aku nggak jawab ya, gitu. Ya artinya kalau saya mau menjelaskan, saya jadinya curhat, saya bisa sedih misalnya, saya bisa apa gitu. Jadi saya memilih tidak menjawab gitu. Kayaknya gitu sih Bu Fakiah. Jadi tergantung siapa yang tanya, konten pertanyaannya apa, dan siapa itu yang tanya gitu. Gimana Bu? Baik. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah. Makasih Bu Ya, Fatma. terima kasih Bu Fakia. Ya. Oke, mic-nya Mas Abu masih mati. Oke, terima kasih Bu Fakia. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Oke, ini yang terakhir ya. Ini kalau tidak dibatasi nanti bisa sampai malam ini karena setiap orang pasti punya hal yang ingin diceritakan, mungkin yang ditanyakan. Oke, kita batasi. Ini pertanyaan yang terakhir dari Gita Priyana. Oke, silahkan saudara, Bapak Ibu, Bu Gita. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak bisa mengaktif. Ya. Saya Priyana dari Kalimantan Selatan, Bapak. Oke, ya silahkan Bu Priyana dari Kalimantan. Untuk menyikapi masalah julid dan hal-hal kayak gibah itu tadi ya Pak, itu kan bagaimana manajemen emosi pada diri kita sendiri, dan itu muncul apabila kita sudah semakin dewasa, maka kebijaksanaan dalam menyikapi masalah itu akan timbul. Tapi kadang itu relatif ya, jadi tua itu biasanya pilihan, dewasa atau bijaksana itu tua itu pasti, dewasa dan bijaksana itu kan pilihan. Nah, bagaimana kita menimbulkan itu ya supaya yang tidak menjadi orang yang selalu julid atau gibah itu, supaya itu menerapkannya pada anak-anak supaya dia lebih bijak dalam menghadapi segala macam seperti itu. Jadi dia tidak emosi, tidak selalu ikut-ikutan julid juga. Jadi bisa nggak itu? Jadi tidak perlu tua ya seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gita. Silahkan Bu Fatma langsung jawab. Ya,
Berarti arahnya lebih ke bagaimana anak-anak atau generasi penerus kita gitu ya, atau anak-anak muda biar nggak gampang julid juga ke orang lain. Bagaimana manajemen emosi. Baik, yang pertama tentu orang dewasa di sekitarnya tidak boleh mencontohkan perilaku-perilaku atau perkataan julid itu. Ketika misalnya ada sepupunya yang punya sepeda motor baru gitu ya. Ketika respon kita adalah waduh, bapaknya baru di PHK, kok dia punya motor, misalnya gitu. Tentu anak akan meniru cara orang tua itu berpikir dan cara merespon itu. Oh, berarti kalau ada seseorang yang bisa beli motor baru, itu perlu dicurigai uangnya dari mana. Itu kan sebetulnya sebuah pola atau cara berpikir yang tidak sengaja ditularkan kepada generasi yang lebih muda gitu. Kemudian apalagi ya, misalnya perilaku itu tadi, misalnya orang sudah menikah itu tadi, lama belum hamil, kan banyak juga ya teman-teman kita misalnya 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang saya pernah baca buku true story-nya belum hamil, kemudian ketika anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya suka ngomong, aduh kok enggak isi-isi sih, misalnya gitu. Itu kan berarti kita mengajari anak bahwa sebetulnya kehamilan itu adalah sesuatu yang pasti bisa diusahakan dan misalnya orang yang tidak hamil adalah orang yang tidak sehat. Misalnya begitu. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung kita mengajari anak-anak muda pikiran-pikiran seperti itu. Alih-alih begitu, kenapa kita tidak mengajari tentang misalnya kita diskusi dengan anak atau remaja kita bahwa oh iya memang ya Allah itu kuasanya begitu gitu. Ada yang dikasih cepat, ada yang dikasih misalnya berapa tahun dulu, ada yang dikasih dengan upaya harus misalnya bayi tabung menghasilkan berapa puluh juta dulu baru bisa punya anak. Oh ternyata ada sakit loh namanya kista kah atau miom atau kanker misalnya di rahim yang menyebabkan seorang perempuan itu lebih sulit mempunyai anak dan sebagainya. Sebetulnya kan perilaku-perilaku daripada aduh sudah 4 tahun menikah belum punya anak, kan lebih baik kita ngajak ngobrol anak-anak remaja kita bahwa ada banyak kemungkinan seorang wanita itu cepat hamil atau tidak cepat hamil, misalnya kayak begitu. Ada juga misalnya yang tetangga, biasanya banyak nih di kalangan mahasiswa saya gitu yang tinggal di daerah-daerah yang pelosok misalnya, kanan kirinya tetangga usia SMA sudah hamil di luar nikah misalnya, kemudian harus berhenti sekolah, kemudian menjadi ibu tanpa dia inginkan, kemudian ternyata pasangannya juga tidak bekerja, karena sama-sama anak SMA tanpa keterampilan, laki-laki mau bekerja apa misalnya, atau tidak lama cerai dan sebagainya. Julid itu bisa jadi tuh lihat tuh gitu, itu akibat dia bergaulnya nggak benar dan sebagainya. Nah itu julid. Tapi bagaimana kita mengajarkan yang lebih baik? Ya ajak ngobrol bahwa oh pendidikan seks itu begini gitu. Dan itu tentunya pendidikan seks sebetulnya dari PAUD, dari SD juga sudah bisa gitu. Gini ya, anaknya laki-laki silakan diajak ngobrol oleh bapaknya, anaknya perempuan silakan diajak ngobrol oleh ibunya, atau ngobrol bersama misalnya ketika misalnya sudah komunikasinya terbuka dan nyaman, boleh diajak ngobrol. Ya memang kalau sudah SMP, sudah haid, itu artinya ketika melakukan hubungan seksual itu bisa hamil. Dampaknya begini loh gitu. Oh jadi kalau dia ternyata melahirkan tapi usianya masih 17 tahun. Oh ternyata begini loh dampaknya. Ada kemungkinan kematian yang tinggi terhadap kelahiran, kemudian secara ekonomi belum stabil. Nanti jadi jangan begitu ya gitu. Kita tidak menyebut bahwa oh si tetangga ini loh kurang ajar, memalukan orang tuanya. Tidak begitu, tapi dilatih juga dengan keterbukaan dan juga manajemen emosi gitu bahwa oh ya begini dampaknya. Jadi nanti kalau kamu senang sama laki-laki misalnya pacaran, apa sih pacaran itu misalnya? Atau kapan sih boleh pacaran? Kapan sih boleh keluar berdua makan dengan laki-laki atau dengan perempuan yang lain atau apa dan sebagainya. Kayak begitu sih. Sehingga dengan dia melihat
bahwa ayah ibunya dan orang dewasa sekitarnya itu memandang segala kejadian yang ada di dunia ini dengan proporsional, dengan lebih ilmiah, dengan bahwa apapun bisa dijelaskan sebab akibatnya, anak-anak menjadi punya pola pikir yang sama juga, bahwa hal-hal itu bisa dicegah, hal-hal itu bisa dimaklumi, hal-hal itu bisa dipahami, hal-hal itu bisa dipelajari dan sebagainya. Kurang lebih gitu sih Bu Gita ya. Oke. Bagaimana Bu Baik. Gita? Bu Gita Apriana. Terima kasih. Ya, Tidak ada pencerahan. Terima iya, kasih. sama-sama Bu Gita. Mungkin ini ada 1-2 lagi yang dari ini Mas Abu, chatnya. Oke, sekarang kalau chat ada banyak Bu, coba ini ada Dari Bu Dharma ya sama Bu Jumsari, kayaknya cuma 2 itu sih. oh ya, Bisa digabung aja. bagaimana Bu Dharma Zenita, bagaimana cara menghadapi orang yang julid Bu. Lalu yang kedua dari Bu Jumsari, perilaku julid ini lebih dekat kepada gibah atau hasad ya. Oke, mungkin itu yang kalau yang tadi yang Pak Husni sudah terjawab. Nah, jadi Ya, tinggal 2 sama ini. yang paling bawah juga Bu Jumsari nanyakan lagi ya, bagaimana teknik supaya tidak baper menghadapi julid gitu. Oh ya, ini ada lagi. Susah juga ya. Silahkan, Oke, Bu. baik. Kalau hasad itu berarti lebih iri dengki ya. Kalau dari saya bilang di KBBI itu tadi, sebetulnya lebih ke iri dan dengki itu tadi gitu, hasad. Cuman sekarang saya lihat sih perluasan maknanya itu ada gitu, bahwa setiap kita ngomongin orang, ngomentari orang misalnya, itu bisa disebut dengan julid gitu. Bahkan kita gibah atau menggunjing tentang orang lain itu orang biasanya bilang julid-julid gitu juga gitu. Cuman kalau secara tata bahasanya mungkin nanti bisa dibetulkan oleh teman-teman yang ahli bahasa, sebetulnya julid itu bagaimana ketika sudah diserap di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian yang Bu Jum Bu Dharma ya, bagaimana cara menghadapi orang yang sulit? Menghadapinya gimana ya? Sebetulnya kalau kita sudah tahu who I am atau siapa sih aku, apa sih yang aku inginkan, aku ke depannya pengen mencapai apa sih? Kalau kita sebetulnya punya value itu, punya prinsip itu, dan punya akar kepribadian yang kokoh, misalnya aku tuh sudah ngerti aku mau apa, aku tuh siapa, aku mau ngapain, itu sebetulnya kita nggak akan banyak baper kok dengan omongan orang lain gitu. Jadi misalnya gini deh, perempuan, mungkin Bapak Ibu ada yang kuliah S2 di sini ya, perempuan, apalagi perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga jadi ibu rumah tangga, misalnya gitu. Kalau misalnya kita mulanya sekolah S2 itu tahu bahwa saya memang mau berkarir, misalnya saya mau memang bekerja di kantoran sebagai perempuan dan sebagainya, komen-komen itu tuh tidak terlalu menyakitkan, karena saya tahu kenapa saya sekolah S2. Apa yang saya inginkan, apa yang saya mau lakukan dengan gelar saya, misalnya begitu. Di sini ada juga Bu Dokter Gigi ya, cuman saya nggak tahu namanya Bu Dokter Gigi siapa gitu. Yang kedua misalnya, oh iya. Ini S3 juga, sedang menempuh S3. Luar biasa. Pasti mungkin yang julitin lebih banyak daripada kalau cuma S2 ya Mas ya. Nah, terus yang kedua tadi ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga. Ya, apakah ibu rumah tangga juga negatif? Apakah perempuan yang hanya di rumah, bukan hanya, apakah perempuan yang mengurus anak di rumah, mengurus rumah dan harta suami di rumah itu adalah sesuatu yang hina gitu? Ya tidak gitu. Ya artinya apa sih? Ketika kita sudah menentukan aku ingin jadi ibu rumah tangga, kita bangga dengan hal itu, kita memutuskan dengan logika yang baik gitu. Sebetulnya ya nggak apa-apa sih, artinya kita tidak terlalu sakit hati kalau ada orang yang bilang begitu gitu. Atau kalaupun yang perempuan dengan pendidikan S2, S3 atau bahkan profesor, banyak juga ya guru besar misalnya, itu
ya nggak apa-apa, karena beliau juga punya apa ya, pertimbangan sendiri begitu. Kemudian sebentar. Nah, kemudian bagaimana biar nggak baper? Biar nggak baper ya. Sebetulnya sensitif atau merasa tersakiti natural juga sih. Artinya saya tidak bilang bahwa kita harus tidak sakit hati, itu enggak, karena ya selayaknya misalnya jatuh cinta adalah fitrah misalnya. Ya kalau kita diomongin kadang kita sakit hati, iya kok nggak apa-apa gitu. Bahkan katakanlah Rasulullah pun misalnya ketika diperangi oleh orang Quraisy misalnya, itu sedih juga, nangis juga, dan sebagainya kayak gitu. Sehingga sakit hati itu nggak apa-apa. Yang penting kan apa sih ya sebetulnya, ya itu tadi sih, kita tahu apa yang kita mau sehingga kita bisa menjawab dengan baik kenapa kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Kita tahu betul alasan kita kenapa melakukan ini dan kenapa tidak melakukan itu gitu. Gitu sih. Dan sekarang baper atau bawa perasaan menjadi seolah-olah itu hal yang negatif ya. Padahal sebetulnya orang lain juga bertanggung jawab. Jangan sampai apa yang kita omongin itu bikin perasaan orang lain tersakiti gitu. Jadi seolah-olah orang yang baper itu salah gitu atau sensitif. Tapi orang lain lupa bahwa menjaga perasaan orang lain itu juga sangat penting gitu. Kayaknya gitu sih Mas Abu. Mau ditambahkan atau gimana? Oke, mungkin itu saja Bu Fatma. Ya. Oke, itu ya, tidak terasa ini sudah 1,5 jam dan saya rasa cukup ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi atau ingin ada materi lagi, nanti silahkan teman-teman chat saya, mungkin ingin materi apa lah, nanti kita bisa mungkin menghubungi Bu Fatma lagi untuk minta tolong ya. Ini kegiatan sosial ya, jadi memang saya sendiri itu ikut kegiatan sosial, nanti mungkin kedepannya akan ada lagi ya. Nah memang ya gelutnya di bidang pendidikan juga, di sosial juga. Oke, nanti akan saya share ya, mungkin kalau ada kegiatan lagi di grup-grup di Telegram maupun di grup WA yang sudah saya sediakan di Kamus Dita Tulungagung, lalu di kelas jagoan, dan di lain-lain. Oke, mungkin itu ya. Mungkin Bu Fatma bisa memberi kesimpulan, Bu, untuk statement. Oke, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya mungkin jangan mudah mengomentari orang lain, khususnya ketika itu nggak ada manfaatnya juga untuk diri kita gitu. Artinya ketika nggak ada manfaatnya, ketika orang lain kemungkinan akan merasa tersakiti, itu nggak usah deh komentar tentang orang lain, karena seharusnya kita lebih sibuk untuk memperbaiki kualitas hidup kita sendiri daripada sibuk untuk mengoreksi orang lain itu salahnya apa dan harusnya bagaimana. Begitu. Dan kalau bahasa Jawanya itu ada langgeng bunga susah. Langgeng bunga susah itu pasti setiap hidup kita itu ada kalanya senang, ada kalanya sedih gitu. Artinya ketika orang lain terlihat bahagia, jangan lupa mereka itu ada kalanya sedih. Dan ketika misalnya kita dizolimi, disakiti dan sebagainya, ada kalanya memang kita sedih, tapi jangan lupa bahwa ada kalanya kita juga bahagia gitu. Jadi tidak terlalu membawa perasaan yang berlebihan, apalagi memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting berlebihan, karena pastikan kita tahu sebetulnya kita itu mau mencapai apa, mau ngapain, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Mungkin saya juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Saya senang, mungkin ini kelasnya kecil, tapi kayaknya kayak kuliah intens gitu ya. Justru mungkin karena kelas kecil, jadi lebih banyak yang tanya dan lebih membuat saya berpikir sih, itu tadi jawabannya apa gitu.
Kayaknya saya senang sih gitu. Terima kasih Mas Abu untuk kesempatannya dan juga Bapak Ibu yang donasi juga. Kegiatan-kegiatan begini kayaknya lebih banyak perlu diinisiasi ya. Jadi amal kemudian ada hal-hal yang begini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fatma. Ya, terima kasih telah memberikan menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran bisa berbagi ilmu di sini ya. Di sini saya ilmu baru ya, ini jarang menyentuh psikologi karena yang saya sentuh biasanya media, IT seperti itu. Bagi saya ini sebagai tambahan ilmu baru dan mungkin bagi teman-teman juga sebagai ilmu baru. Oke, mungkin nanti saya minta tolong lagi ya Bu, kalau kedepannya nanti ada kegiatan Siap, saya minta tolong lagi dan jangan kapok ya. siap. Insya Allah tidak kapok. Oke, makasih Bu Fatma dan terima kasih pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan ya yang sudah berdonasi ataupun yang ikut kegiatan Kamditu ya. Saya ucapkan terima kasih dan silakan pantau terus, nanti insya Allah kalau kegiatan dari saya yang kegiatan kursus rutin akan saya kurangi karena memang saat ini sedang ada ada tugas untuk mengajar secara rutin ya setiap hari. Jadi untuk kegiatan webinar rutin setiap minggu itu saya tidak kuat. Jadi akan saya batasi ya mungkin 1 bulan sekali kegiatan seperti ini ya. Nanti silahkan tunggu kabar selanjutnya. Oke, terima kasih telah hadir di ini kegiatan webinar ini. Semoga ilmu yang disampaikan dari Bu Fatma itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan dicatat sebagai amal bagi Bu Fatma. Amin ya rabbal Amin. alamin. Dan ini mendekati hari raya, saya selama ini mohon maaf lahir batin ya jika melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja, dan misalkan kalau ada utang nanti akan saya utang materi ya, akan saya sahur ya, akan saya berikan secepatnya. Oke, mungkin itu. Dan semoga teman-teman Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.